Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo brother and sister, how are you today? Saat ini kita akan membahas kolonialisme, postkolonialisme, Islam and education. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan dari saya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sebelum kita mengupas lebih dalam lagi mengenai kolonialisme, setelah kolonialisme, Islam dan pendidikan. Do you know kolonialisme? Kolonialisme berasal dari dua kata, yakni kolonia dan isme. Kolonial berasal dari bahasa Latin yang berarti tanah jajahan, sedangkan isme berarti paham atau ideologi. So, what colonialism? Kolonialisme adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menguasai wilayah tertentu yang berada di luar daripada wilayah negaranya itu. Sebelum abad ke-19, hegemoni kekuatan barat sudah mulai terlihat. Hal ini bermula dari adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Ottoman terhadap perjanjian Karlowitz 1699 terhadap Liga Suci. Siapa aja sih yang tergabung dalam Liga Suci? Yang pertama Austria, Polandia, Venesia, dan Rusia. Dengan demikian, maka Ottoman mengalami kemunduran. Setelah masa kemundurannya, maka bangsa Barat semakin leluasa menguasai wilayah-wilayah Islam, terutama negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Contohnya, Inggris menjajah Mesir, India, dan Malaysia. Perancis menjajah Aljazair dan Libya. Sementara Italia menjajah Somalia dan Belanda juga menjajah Indonesia. Dan yang menjadi pertanyaannya, mengapa mereka melakukan penjajahan? Ya karena untuk menuaikan misi mereka, yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel, mencari kekayaan, menuai kejayaan, dan mengemban misi mereka untuk menyebarkan agama Kristen. Selain kolonialisme berdampak pada perbudakan, kemiskinan, dan kesengsaraan, kolonisasi Barat juga berdampak pada perubahan tatanan kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang politik, militer, dan pola pikir mereka. Sebagai implementasinya, kita bisa melihat dari adanya pemberlakuan hukum sekuler dan tipe pendidikan ala Barat. Jika hukum sekuler, kita bisa melihat negara Turki yang dimodernisasi oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dengan demikian, hukum sekuler berarti suatu negara tidak ikut campur dalam urusan agama apapun. Sementara tipe pendidikan ala Barat, kita bisa melihat lebih dekat lagi dengan lahirnya madrasah-madrasah di Indonesia yang berbasis saintek. Kemudian mengenai pendidikan, apakah pendidikan itu penting, teman-teman? Tentu sangatlah penting karena sebagai landasan falsafah hidup. Dan jika kita lihat dari kacamata agama Islam, pada hakikatnya ilmu itu berasal dari Allah yang dianugerahkan kepada manusia dalam dua kategori. Yang pertama ilmu akliyah seperti ilmu matematika, fisika yang memerlukan pemikiran yang rasional. Sementara yang kedua adalah ilmu naqliyah, adalah ilmu Allah seperti firman-Nya yang tertuang di dalam Al-Quran, sehingga umat Islam memerlukan pengkajian ulang dengan suatu pemahaman. Kemudian, apa tanggapan umat Islam mengenai kolonialisme? Tentu umat Islam melakukan perlawanan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Jika kita klasifikasikan, ada 4 kelompok yang melakukan perlawanan. Pertama, kelompok kuno, kedua, neotradisionalis, ketiga, reformis, dan keempat, modernis. Jika kelompok kuno diidentikan dengan sebuah perlawanan, maka hal ini dicontohkan oleh Abdul Al-Qadir pada tahun 1808 hingga 1883 di Aljazair Barat, mewakili pasukan Muslim terhadap serangan kontrol Barat. Kemudian, bentuk perlawanan dari kelompok neotradisionalis ini bisa kita lihat contohnya dari keteguhan seorang Kiai Haji Hashim Asy'ari yang tetap menjalankan pola pendidikan tradisional di dalam pesantren dan anti terhadap pendidikan Barat. Sementara perlawanan yang dilakukan oleh kaum reformis
kita bisa lihat dari adanya pembaharuan Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh muslim seperti Muhammad Abduh di Mesir pada tahun 1849 hingga 1905 yang menggiring generasi muslim untuk menuangkan pola pemikirannya di dalam sebuah ijtihad. Karena menurutnya, jika hanya taklid kepada ulama-ulama terdahulu, hal ini menjadi faktor utama kemunduran umat Islam. Kemudian yang terakhir, bentuk perlawanan dari kaum modernis bisa kita lihat dari peran Sir Sayyid Ahmad Handi India yang berusaha merasionalkan pemikiran dan institusi Islam agar sejalan dengan paradigma pendidikan Barat. Sebagai contohnya, kita bisa melihat dari pola pendidikan Pondok Pesantren Modern Gontor yang berusaha mengimplementasikan bahasa asing, yakni bahasa Inggris, sebagai bahasa pengantar pendidikan mereka. Karena mereka ingin berkemajuan dan bisa bersaing dengan Barat. Dalam sebuah pepatah dikatakan, man aropa lughata qaumin salima mim makrihim. Artinya, barang siapa mengetahui bahasa suatu kaum, maka amanlah dia dari tipu daya kaum tersebut. Untuk itu, di era kontemporer inilah kita bisa melihat dinamika perkembangan pendidikan Islam secara signifikan yang meniru pendidikan ala Barat, dengan menghadirkan bahasa-bahasa asing sebagai bahasa pengantar pendidikan, serta menghadirkan saintek atau sains dan teknologi sebagai ajang untuk memajukan peradaban Islam agar seimbang dengan mereka. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.